Assalamualaikum Ananda Lima Alfarabi. Bertemu lagi ya kita di pembelajaran jarak jauh. Bu Tini berharap anak-anak masih semangat dalam mengikuti PJJ kita ini. Nah, hari ini pembelajaran kita adalah tema 1, organ gerak manusia dan hewan, masih subtema 1, pembelajaran kelima di hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2020. Pembelajaran kita sesuai dengan muatan imtak dalam surah An-Nur ayat 45. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Ananda mampu menemukan ide pokok dan kalimat penjelas dalam teks. Kemudian, Ananda mampu menyebutkan nama hewan invertebrata dengan benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada umumnya tubuh kelompok hewan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Contoh hewan-hewannya adalah ada siput, cacing, udang, ubur-ubur, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Silakan Anda perhatikan gambar hewan di bawah ini. Nah, ada capung, cacing, kupu-kupu. Nah, pada umumnya hewan invertebrata itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian dada, dan perut. Atau untuk lebih memudahkannya, hewan invertebrata itu adalah semua jenis hewan kecuali hewan vertebrata yang terdiri dari 5, yaitu aves, Pisces, mamalia, amfibi, dan reptil. Ide pokok paragraf atau gagasan utama atau yang disebut juga dengan gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya setiap paragraf harus mempunyai satu ide pokok. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau yang disebut juga dengan kalimat pengembang. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau memaparkan kalimat utama. Jadi gunanya kalimat penjelas yaitu menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau memaparkan kalimat utama. Bagaimana ciri-ciri kalimat penjelas itu? Yang pertama, merupakan pendukung gagasan pokok atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat penjelas itu diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Ketiga, kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Yang terakhir, kalimat penjelas biasanya memerlukan kata penghubung. Contoh kata penghubungnya adalah bahkan, contohnya, misalnya, dan lain-lain. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan teks yang ada dalam layar ini. Nah, yaitu judulnya perhatian cairan yang masuk ke tubuhmu. Ada berapa paragraf ya, Nak ya? Oke, bacaan kita ada paragraf. Silakan dicari ide utama dan kalimat penjelasnya. Nah, sekarang dapat kita temukan ide pokok pada paragraf pertama, pada paragraf kedua, dan pada paragraf ketiga. Sedangkan kalimat penjelas pada paragraf ketiga adalah yang pertama, ada kelebihan minum air saat olahraga bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Sedangkan kalimat penjelas lainnya di paragraf ketiga adalah kelebihan minum air saat olahraga dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadarannya menurun, dan gejala mual. Nah, untuk kalimat penjelas pada paragraf ketiga ini berhubungan dengan ide pokok paragraf ketiga, yaitu akibat negatif jika kelebihan cairan yang masuk ke tubuh. Nah, makanya bertemulah kalimat-kalimat penjelasnya. Nah, untuk paragraf 1 dan 2, silakan Ananda coba cari ya kalimat penjelasnya. Semoga Ananda bisa menemukan kalimat penjelasnya. Selanjutnya kita kerjakan tugas PB5 ya. Yang pertama, Ananda menyiapkan buku tematik, kemudian baca halaman 28 dan 29 dan kerjakan tugas langsung di buku tematik. Dan untuk tugas yang kedua, lihat halaman 30 dan langsung kerjakan di buku tematik juga. Untuk gambarnya silakan Ananda cari di internet dan